친구예요. 이용주라고 합니다. 나도 오뎅 국물 좀. 아유. Cerita diawali dengan kembalinya seorang perencana keuangan profesional bernama Kang Huyong setelah 10 tahun menetap di Amerika. Di sini, Huyong memilih tinggal dengan pamannya bernama Baekwook. Karena Huyong hanya tinggal 10 hari di Korea. Huyong termasuk tipe cowok kulkas yang cuek dan gak banyak ngomong. Saat paman mengajaknya makan siang, Huyong menolak. Ia bilang sudah punya rencana. Di jalan, seorang wanita bersiap menemui kencan butanya sambil menelpon temannya. Saat Huyong sampai ke kafe, wanita itu datang menghampirinya. Wanita ini pikir Huyong orangnya. Huyong kaget, ternyata wanita ini adalah Lee Hongju, cinta pertamanya. Huyong pun kembali teringat saat Hongju memberinya surat cinta. Setelah itu, sepupu teman Huyong bernama Miso datang. Hongju pun sadar ia salah orang. Saat Miso menceritakan tentang dirinya, tatapan Huyong hanya tertuju pada Hongju. Saat Hongju keluar dengan teman kencannya, Huyong mengikuti, namun ia tertinggal. Hongju melihat Huyong, namun ia acuh. Kencan butanya bernama Son Kyung-taek. Karakternya kaku dan membuat Hongju jadi tak nyaman. Hongju setuju ikut kencan buta karena paksaan sahabatnya Hyeji. Saat selesai, Huyong dan Hongju pun pulang masing-masing karena mereka merasa tak cocok dengan kencan buta satu sama lain. Di perjalanan pulang, Huyong ditelepon temannya Joseph. Setelah Joseph tahu, Huyong mencampakkan Miso. Saat Huyong berhenti, Huyong tak sengaja melihat Hongju di halte bus, dan ingatannya kembali membawanya ke masa SMA. Huyong memanggil Hongju, namun busnya keburu datang. Huyong pun akhirnya mengikuti Hongju. Saat Hongju asik makan tteokbokki, Huyong datang. Namun Hongju biasa saja. Huyong pikir Hongju melupakannya. "Kamu gak kenal aku? Kita udah 10 tahun gak ketemu." Hongju jawab, "Tahu, kamu Huyong. Kamu masih sama seperti saat SMA. Bisa kamu berikan nomormu? Teman-teman pasti senang melihatmu." Huyong tanya, "Apa kamu senang melihatku?" Hongju kaget hingga nyembur. Hongju merasa itu omong kosong. Setelah itu, Hongju pun buru-buru pergi dan memberikan kembalian tteokbokki untuk biaya laundry. Ternyata kembaliannya hanya 500 won. Setelah itu, Huyong pulang. Namun sayang mobilnya diderek karena ia parkir sembarangan. Di rumahnya, Huyong terus menantikan telepon Hongju. 10 tahun yang lalu, Huyong naik bis dan sampai di sekolah. Namun, Pak Sopir menyuruhnya membangunkan Hongju. Nah, di saat inilah Huyong pertama kali melihat Hongju. Saat mereka turun, rupa-rupanya mereka terlambat. Karena kaki Huyong sedang sakit, Hongju berinisiatif memapahnya berjalan agar guru tak menghukumnya. Huyong bingung, ini orang gak kenal tapi so akrab. Dan saat guru bertanya pada mereka, Huyong jujur bilang tak kenal Hongju. Pak Guru mengerti karena Hongju ini emang kebiasaan suka telat. Akhirnya, Pak Guru membiarkan Huyong masuk lalu menghukum Hongju. Huyong pun tersenyum melihat Hongju yang dihukum. Di kelas, Huyong menemukan novel Bang Joon-ho di tasnya yang diletakkan oleh Hongju. Setelah itu, Pak Guru meminta Huyong menyelesaikan soal di depan. Pak Guru amat membanggakan Huyong karena Huyong termasuk anak emas di SMA.
Saat Huyong melihat jendela, ia melihat Hongju. Hongju melambaikan tangan padanya dan tersenyum. Dan Huyong pun tersenyum tipis. Di rumahnya, Hongju menelpon Hyeji dan bercerita jika ia bertemu Hoyong. Hyeji bahagia karena Huyong cinta pertamanya. Ternyata selama ini Hongju hanya mak comblang Hyeji dan Huyong. Hongju tak pernah memiliki perasaan pada Huyong. Saat SMA, Hongju termasuk murid yang masa bodoh, dan Hyeji normal pada umumnya. Saat Hyeji bilang ia menyukai Huyong, Hongju bilang jika ia kesal pada Huyong karena membuatnya dihukum. Namun Hongju tetap akan mendukungnya. Hari di mana Hongju melambai pada Huyong, itu ternyata Hongju sedang memanggilnya untuk Hyeji. Sore harinya, Hyeji ingin memberikan surat cinta, namun Hyeji terlalu malu. Hyeji akhirnya meminta Hongju memberikannya dengan balasan novel Bang Joon-ho. Hongju setuju dan tanpa ragu memberikan surat itu pada Huyong. Hongju juga minta agar novelnya dikembalikan. Ia sengaja meletakkan di tas Huyong agar tak disita guru. Bagi Hongju, cinta hanya buang-buang waktu dan menghabiskan uang. Saat Hongju memberikan nomor Huyong, Hyeji pun kegirangan. Keesokannya, Huyong datang ke kantor paman dan bilang ia akan mengambil alih untuk kantor pusat. Paman Baek tak terima, namun Huyong bilang ini yang terbaik. Huyong susah fokus dan terus memikirkan Hongju. Saat paman meminta mobilnya, Huyong bilang sudah diderek karena ia parkir sembarangan untuk menemui temannya. Paman pun mengerti jika temannya pasti spesial. Setelah itu, nomor baru menelpon. Huyong kira itu Hongju, tapi ternyata Hyeji. Hyeji menelpon dengan gembira dan berencana membuat pesta penyambutan untuk Huyong bersama Hongju dan Sangpil. Mendengar nama Hongju disebut, Huyong pun setuju. Hari-hari berlalu, tiba saat pesta penyambutan. Paman terus menggoda Huyong. Pesta diadakan di restoran milik Sangpil. Saat Hyeji tiba dengan sepatu hak tinggi, Sangpil menegurnya, "Bukannya kamu seorang guru?" Hyeji pun mewanti-wanti agar Sangpil menjaga mulutnya. Saat Huyong sampai, Sangpil langsung memeluknya, dan Hyeji tampak malu-malu. Sedangkan Huyong terus menanti Hongju. Di tempat lain, Hongju mendapat pesan dari bos untuk datang ke pesta sutradara Kim. Belum lama minum, Hyeji sudah mabuk dan meracau, lalu ia pun pingsan. Saat Hongju telah menemui sutradara dan menyampaikan pesan bosnya, Hongju ingin buru-buru pergi karena di pesta ini ada Bang Joon-ho, cinta pertama Hongju. Namun sutradara menahan dan memaksanya makan terlebih dahulu. Dan akhirnya ia pun bertemu dengan Bang Joon-ho. Melihat Hongju, Joon-ho pun menghampirinya. Setelah lama menunggu, akhirnya Hongju datang. Namun ia sudah mabuk. Huyong terus menatap dan memperhatikan tingkah konyol Hongju saat mabuk. Setelah itu, Sangpil meminta Huyong mengantar Hongju pulang dan ia yang mengantar Hyeji. Saat pulang, Hongju mampir ke minimarket. Lalu berjalan sempoyongan dan Huyong menjaga di belakangnya. Kemudian Hongju berlari ke sekolah. "Ya, kita terlambat." Sambil tak sadar, Hongju kembali menceritakan awal pertemuan mereka. Huyong tertawa, lalu Hongju bilang, "Kamu bukan Huyong." Huyong itu tak pernah tersenyum. Huyong terus tertawa. Hongju bilang, "Senang bertemu denganmu." Mereka pun berjalan sambil mengobrol. Lalu Hongju membahas tulisan cinta pertama yang ada di novelnya dulu. Kamu harus membekukannya sekeras batu, maka perasaan itu akan terjaga. Jika mencair, bisa-bisa perasaan itu kadaluarsa. Maksudku, kamu tak boleh menemui cinta pertamamu.
Mereka pun akhirnya sampai. Hongju memberikan ramen dan pangsit untuk Huyong. Lalu Hongju pun pamit. Saat Huyong melihat, ternyata Hongju tinggal di atap rumah pamannya. Huyong masih mengikuti, lalu Hongju bilang, "Kenapa mengikutiku?" Sambil tertawa, Huyong berkata, "Sayang sekali, sepertinya punyaku sudah mulai mencair." Nah, itu tadi episode pertama Serendipitous Embrace. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.